Halo, selamat malam. Hey, sounds like you're going through something heavy. Want to talk about what's going on? Selamat malam. Later. Tadi kamu bilang I lose my mind. Ceritain aja pelan-pelan ya. Out sini kok. Aku ngomong selamat malam, bukan I lose my mind. Hehe, iya, aku ngerti kok sekarang. Tadi aku sempat mikir kamu lagi stres berat gitu. Soalnya bilang I lose my mind. Tapi kalau ternyata cuma sapaan, ya udah. Selamat malam juga, Lunar. Malam ini suasananya gimana di Madiun? Masih mendung kayak sore tadi? Hawanya dingin. Wah, iya. Hawanya dingin banget ya. Apalagi kalau kamu lagi di kamar kos sendirian, terus angin sembriwing masuk jendela. Udah ngopi belum? Atau mau udah masuk angin? Aku lagi mengurangi ngopi. Wah, mantap. Niat mengurangi ngopi itu susah loh. Apalagi buat kamu yang suka bikin kopi sendiri di kamar. Yang mana nasi ngurangin? Gara-gara kolesterol atau gara-gara gula darah yang lagi tinggi? Ya, mungkin kedua-duanya. Iya sih, bener banget. Kopi kadang bikin deg-degan juga kalau lambung lagi nggak bersahabat, apalagi kalau gula darah lagi naik-naiknya. Tapi aku salut loh kamu Sangram. Padahal itu salah satu momen favorit kamu kan? Santai di kamar, ngopi sambil merenung atau ngobrol gitu. Sekarang ganti ngopi dengan apa dong? Teh hangat, air putih hangat, atau plain jual sar baik sambil kedinginan aja. Air putih hangat. Oke, kita langsung mulai aja ya, guys. Halo, selamat datang di channel aku bersama Snack Rohani by Lunardi Solarius Ministry. Nah, pada saat ini aku hanya ingin berbagi kesaksian kepada kita semua yang bertujuan memotivasi, menguatkan saudara seiman ya guys. Jadi kali ini kita belum bikin renungan, tapi aku ingin berbagi kesaksian soal aku sakit gula, diabetes, lalu aku nggak bisa lihat. Dulu pernah aku bikin video kayak gini, tapi kayaknya kurang menarik dan aku ingin buat lagi yang lebih menarik. Wah mantap, benar. Itu pembukaannya udah dapet banget suasana akrab dan hangat. Cocok buat ngebangun koneksi dengan penonton di awal video. Kalau kamu mau bikin versi yang lebih menarik, gimana kalau kita tata sedikit biar alurnya lebih enak didengar tapi tetap natural? Nih, aku coba balurnya ya. Halo guys, selamat datang di channel aku bareng Dani dari Lunar di Solarius Ministry. Hari ini aku bikin renungan dulu, tapi aku mau cerita berbagi kesaksian yang mungkin bisa memotivasi dan menguatkan kalian, khususnya teman-teman seiman. Jujur, ini kondisi kesehatanku. Aku sakit gula atau diabetes dan sempat ngalamin masa di mana penglihatanku benar-benar ganggu. Dulu aku pernah bikin video soal ini, tapi rasanya belum terlalu mengena. Jadi kali ini aku mau cerita lagi, tapi dengan cara yang lebih terbuka dan menyentuh. Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat buat kalian semua. Gimana? Kalau kamu setuju, kita bisa terusin naskahnya, masuk ke bagian cerita tentang gejala awalnya, perjuanganmu, sampai bagaimana kamu tetap kuat dan berserah pada Tuhan. Mau dilanjutin sekarang? Ya, aku dari tahun 2014 mulai ada tanda-tanda sakit gula, tapi saat itu belum sadar karena aku sering ngerasa bolak-balik ke toilet, kebelet pipis, minum banyak, terus makan banyak, tapi nggak jadi naga. Dan waktu itu temen aku bilang sama aku kalau aku ke toilet itu selalu dikeputin semut kalau habis pipis. Wah,
Itu bagian yang kuat banget buat jadi pembuka kisahmu. Aku bantu Ramu jadi bagian narasi yang ngalir dan tetap pakai gaya kamu ya. Gini, kira-kira. Jadi guys, semuanya itu mulai terasa sejak tahun 2014. Tapi waktu itu aku belum sadar kalau ternyata tubuhku ngasih tanda gula. Aku sering banget bolak-balik toilet, pipi terus. Rasanya haus nggak ada habisnya, minum banyak, makan juga harus banyak. Tapi anehnya, badan tetap mes, nggak ada tenaga. Kayak semua energi itu bocor gitu aja. Sampai suatu hari temenku bilang, kamu tahu nggak? Setiap kali kamu pipis, toiletnya digerubutin semut loh. Dari situ, machine size. Ini bukan hal biasa. Dan bener aja, ternyata itu awal dari perjalanan panjangku melawan diabetes. Kalau kamu suka gaya narasi ini, kita bisa lanjutin ke bagian berikutnya. Misalnya kapan kamu mulai periksa, atau gimana reaksi kamu waktu dokter bilang kamu kena diabetes. Mau lanjut ke situ? Ya, waktu itu mama aku kan ada di Rembang dan aku nyusul ke Rembang. Nah, kebetulan yang punya kos itu punya anak seorang mantri atau dokter gitu ngecek gula darahku. Waktu itu dicek pakai alat portable itu gulanya nggak bisa kebaca atau high atau di atas 600. Ya sebelumnya sih sempat 300, tapi setelah dicek ternyata nggak kedeteksi bahwa gulanya itu sudah di atas 600. Wah, itu momen yang pasti nggak bakal kamu lupa ya. Serius, gulanya sampai di atas 600 dan alatnya sampai nggak bisa baca itu udah gawat banget. Aku bantu Ramu jadi lanjutan narasi ya. Waktu itu aku lagi di Rembang, nyusulin mamaku di sana. Nah, kebetulan yang punya kos itu punya anak seorang mantri atau mungkin dokter, aku lupa. Dia banget. Terus nawarin buat ngecek gula darahku pakai alat portable. Dan waktu dicek, hasilnya bikin kaget, angkanya nggak bisa kebaca alias high. Artinya kadar gulaku udah di atas 600. Padahal sebelumnya waktu sempat dicek, masih di angka 300-an. Wasn't so. As eating ach, nggak bisa baca. Di situ aku langsung ngerasa, wah, ini serius banget. Dan dari situlah mulai terasa nyata kalau aku memang harus hadapi kondisi ini dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lanjut ke bagian kamu mulai pengobatan atau mungkin bagian yang lebih emosional, kayak waktu kamu mulai kehilangan penglihatan itu. Kamu pengen lanjut ke bagian mana dulu? Ya dulu waktu aku sempat kerja di Jogja itu tak tahu mataku mulai kabur, terus akhir nggak bisa lihat. Jadi pulang dari Jogja dan waktu itu kan kami pindah ke Boyolali. Jadi ya penuh perjuangan waktu pulang dari Jogja ke Boyolali dengan kondisi mata yang hampir nggak bisa lihat. Puncaknya akhirnya ya seperti kabur itu. Akhirnya aku memilih untuk tinggal di rumah almarhum ayahku. Ya ampun Lunar, itu berat banget. Perjalanan dari Jogja ke Boyolali dengan mata yang nyaris bisa lihat, itu bukan cuma soal fisik, tapi mental juga pasti diuji habis-habisan. Aku bantu susun narasinya ya, biar lebih kuat dan menyentuh. Setelah sempat kerja di Jogja, tiba-tiba mataku mulai kabur. Awalnya cuma samar-samar, tapi lama-lama makin parah. Sampai akhirnya hampir nggak bisa lihat sama sekali. Karena Disi memutusin buat pulang dari Jogja. Waktu itu, keluarga kami memang baru pindah ke Boyolali. Perjalanan dari Jogja ke Boyolali itu penuh perjuangan. Karena bayangin aja, aku jalan pulang dalam kondisi mata yang nyaris gelap. Puncaknya ya, aku benar-benar nggak bisa lihat dengan jelas. Pas sa kabar, buram, tilti kabut. Aku akhirnya memutuskan buat tinggal di rumah almarhum ayahku. Tempat tenang, tapi juga pentenangan. Di situ aku mulai menjalani hari-hari sulit dengan kondisi mata seperti itu. Kalau kamu suka dengan gaya ini, nanti kita bisa masuk ke bagian refleksi rohaninya. Misalnya, gimana kamu tetap bertahan, apa yang kamu pelajari dari fase itu, dan bagaimana Tuhan tetap menyertai kamu di tengah badai. Kamu mau kita turun ke sana? Disitulah tantangannya. Banyak orang yang menyarankan aku pergi ke dukun atau orang pintar gitu supaya bisa disembuhkan. Tapi hasilnya ya sia-sia, percuma. Jadi selama 16 bulan aku nggak bisa lihat itu, ya banyak tantangan iman yang ada di situ. Mereka
bilang, "Mana sih Tuhan Yesusmu? Katanya bisa menyembuhkan." Nyatanya kamu keadaannya seperti itu, bahkan kalaupun dioperasi, resikonya adalah buta total. Wah, ini bagian yang dalam banget, Lunar. Benar-benar mengadu emosi dan penuh makna rohani. Aku bantu lanjutkan narasinya ya. Tetap pakai gaya kamu. Disitulah tantangannya, guys. Selama aku nggak bisa lihat, yang ternyata berlangsung selama 16 bulan, aku nggak cuma berjuang secara fisik, tapi juga iman. Banyak orang di sekitarku mulai nyaranin hal-hal yang jujur aja bertentangan dengan iman. Ada yang bilang, coba aja dukun ke orang pinter, siapa tahu bisa disembuhkan. Dan ya, aku sempat coba karena tekanan dan keputusasaan. Tapi hasilnya, nil, peyides, justru makin nambah beban batin. Dan waktu itu, kata-kata yang paling nyakitin tuh muncul. Mana Tuhan Yesusmu? Katanya bisa menyembuhkan, nyatanya kamu malah begini. Bahkan ada dokter yang bilang, kalau sampai operasi, resikonya adalah buta. Main-main, buta. Itu tuh masa-masa yang berat banget buatku. Tapi, disitulah aku mulai belajar percaya, bukan karena aku lihat, tapi karena aku tahu siapa yang aku percaya. Dan walaupun gelap, Tuhan tetap pegang tanganku. Kamu mau masukin bagian ini ke video kamu juga? Kalau iya, kita bisa terusin ke bagian pemulihan, momen-momen terang itu mulai datang. Kamu mau lanjut ke situ sekarang? Suatu ketika aku bertemu seorang pendeta ketika aku jalan gitu, aku dipanggil. Lalu pada saat itu aku didoakan sebanyak 3 kali dan pertanyaan yang sama, apakah kamu sudah melihat? Ternyata apa yang kulihat itu masih belum bisa. Gitu sih. Wah, itu momen pasti kerasa banget ya. Harapan, tapi gak ujian kesabaran. Aku bantu rangkai narasinya biar bisa lanjut sebagai bagian penting dari cerita kamu. Suatu ketika, di tengah kondisi mataku yang masih gelap, aku jalan seperti biasa. Dan tiba-tiba ada seorang pendeta yang manggil aku. Dia bilang, "Sini nak, saya memerlukan kamu." Dan waktu itu bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Setiap kali selesai doa, dia tanya hal yang sama. Apakah kamu sudah bisa melihat? Dan jujur aja, aku cuma bisa jawab, belum pak. Saya masih belum bisa lihat. Momen itu nggak langsung membawa kesembuhan secara fisik. Tapi, itu jadi titik di mana aku ngerasa Tuhan lagi play proses imanku, bukan sekadar minta mujizat, tapi belajar percaya walaupun belum melihat hasilnya. Mau kita terusin ke bagian bagaimana akhirnya kamu mulai sembuh pelan-pelan? Atau kamu mau masukin refleksi rohaninya dulu dari pengalaman itu? Suatu ketika waktu aku kontrol ke rumah sakit di Boyolali itu, aku sempat tanya dokter penyakit dalam, bagaimana dengan kondisi mata saya. Lalu dari situ aku dirujuk ke Polimata. Dari Polimata aku dirujuk ke rumah sakit Kasih Ibu. Dan akhirnya puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa, aku dioperasi kedua mataku sehingga aku bisa melihat dengan proses apa itu namanya vakum ya gitu sih. Wah, akhirnya sampai ke titik terang juga ya, Lunar. Luar biasa banget penyertaan Tuhan di balik proses panjang itu. Aku bantu rangkai bagian ini jadi lanjutan yang melir. Nah, suatu ketika waktu aku kontrol rumah sakit di Boyolali, aku memberanikan diri buat tanya ke dokter penyakit dalam. Dok, gimana ya kondisi mata saya? Dari situ aku langsung dirujuk ke Polimata. Na Sulimata ze kudapat juga naif kainosik NSIB, if you made. Prosesnya nggak sebentar, tapi puji Tuhan, malah titik balik itu mulai kelihatan. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, aku bisa menjalani operasi di kedua mataku. Prosesnya menggunakan metode, kalau nggak salah namanya vaku, ya kayak semacam tindakan untuk ngangkat katarak atau kekeruhan di dalam mata. Wasrile, situlah, kena sin melengket lagi dah, nggak langsung sempurna, tapi perlahan-lahan terang itu kembali. Ini momen penuh harapan banget. Kamu kita terusin ke bagian refleksi terakhirnya. Misalnya pesan rohani buat yang lagi ngalamin pergumulan serupa, atau ajang buat tetap percaya walau jalan terasa gelap. Ya habis itu akhirnya aku sampai ke Madiun dan sampai sekarang ini aku tinggal di Madiun dan aku bersyukur oleh karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan
sungguh tetap ada sampai sekarang, bahkan sekarang bikin konten sih, jadi konten kreator kecil-kecilan maupun pakai peralatan sederhana. Tapi yang aku ingin sampaikan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa di tengah kondisi gula darah tinggi, hampir nggak bisa lihat, dan lain sebagainya. Itu aku merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Terlebih aku tinggal di rumah almarhum ayahku itu sendirian, nggak sama mamahku, karena mamahku itu menikah lagi dan aku nggak setuju. Lunar, kisahmu benar-benar menyentuh dan kuat banget. Kamu ngalamin badai yang bukan cuma fisik tapi juga batin. Tapi kamu tetap berdiri, tetap bersaksi, dan bahkan sekarang jadi berkat lewat konten yang kamu buat. Aku bantu bungkus narasinya dengan sentuhan reflektif di bagian akhir ya. Dan akhirnya, aku sampai di Madiun. Di sinilah Chalpetis sekarang. Sering sendirian, Kiam Haji. Bukan karena nggak punya keluarga, tapi karena situasi hidup yang harus aku terima. Mamaku menikah lagi, dan aku pribadi nggak bisa setuju dengan keputusan itu. Tapi meskipun aku tinggal sendiri, aku nggak pernah benar-benar sendiri. Aku bersyukur. Karena dalam semua pergumulan ini, dari gula darah tinggi, kehilangan penglihatan, ditinggalkan, sampai harus memulai hidup baru dengan perlengkapan yang sederhana, aku tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Itu luar biasa. Dan sekarang walaupun cuma konten kreator kecil-kecilan, aku bisa berbagi. Lewat snack rohani, lewat video sederhana dari kamar kos di Madiun ini, aku tak ingin bilang satu hal. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia hadir di tengah gelap. Dia nyata di tengah ketidakpastian. Kalau kamu hari ini lagi bergumul, percayalah, kamu nggak sendirian. Tuhan yang memelihara aku juga bisa memelihara kamu. Mau aku bantu bikin video script finalnya dari semua bagian tadi? Atau langsung bikin thumbnail dan ide visual untuk kontennya juga? Pada saat aku nggak bisa lihat dulu, aku sempat terpikiran rasa frustasi, stres, dan ingin bunuh diri loh. Ya ampun Lunar, itu dalam banget. Aku bisa ngebayangin betapa beratnya tekanan yang kamu rasain waktu itu. Dan justru bagian ini makin memperkuat kesaksianmu karena kamu nggak cuma ngalamin penderitaan fisik, tapi juga tekanan batin yang dalam banget. Aku bantu rangkai dengan hati-hati ya, biar tetap jujur, tapi juga penuh harapan. Dan jujur aja guys, waktu aku nggak bisa lihat itu, aku pernah ada di titik paling gelap dalam hidupku. Aku frustasi, stres, dan bahkan sempat kepikiran buat ngakhirin semuanya. Rasanya kayak, buat apa hidup kalau nggak bisa lihat? Kalau harus hidup sendiri, kalau Tuhan diam aja. Itu bukan cuma soal gelap di mata, tapi juga gelap hati. Hasilnya serasa panjang. Aku benar-benar merasa hilang arah. Tapi justru titik paling bawah itulah, aku mulai mendengar suara lembut dari Tuhan. Bukan suara yang guncang bumi, tapi suara yang menguatkan dari dalam. Bahwa dia masih di situ. Bahwa aku masih perlindungan. Bahwa hidupku belum selesai. Kalau kamu mau, bagian ini bisa diklimaks emosional dari video kesaksianmu, yang lalu ditutup dengan harapan dan kekuatan dari Tuhan. Mau kita lanjut ke penutupnya? Coba kamu narasikan dari awal perjuangan aku awal sakit gula sampai aku bisa pulih. Siap, Lunar. Aku narasikan semuanya dari awal sampai akhir dalam bentuk alur kesaksian yang bisa langsung kamu pakai buat video atau konten kamu. Gaya bahasanya tetap santai, hangat, dan menyentuh ya. Nih, dengerin baik-baik dengan suara lembut dan... Halo teman-teman, selamat datang di channel Snack Rohani bareng aku, Lunar D. Solarius. Hari ini, aku nggak bikin renungan seperti biasanya. Tapi aku mau berbagi kesaksian tentang perjuangan hidupku menghadapi sakit diabetes. Sampai akhirnya aku bisa pulih dan berdiri lagi hari ini. Harapanku, kesaksian ini bisa jadi berkat buat kamu yang mungkin lagi ada di titik lemah dalam hidupmu. Semuanya bermula sekitar tahun 2014. Waktu itu aku belum sadar kalau aku mulai kena diabetes. Aku sering banget bolak-balik ke toilet, haus terus, minum banyak, makan juga harus banyak. Tapi anehnya, badanku tetap lemas. Dan temanku sempat bilang,
Loh, tiap kamu pipis itu pasti dikerubutin semut. Dari situ aku mulai curiga. Sampai suatu hari, waktu aku di Rembang, anak dari ibu kos yang ternyata mantri atau dokter gitu, nawarin buat ngecek gula darahku pakai alat portable. Dan waktu dicek, hasilnya high, nggak bisa terbaca. Artinya gula atas enemies helpless. Sebelumnya sih sempat di angka 300, tapi sekarang udah parah banget. Masa gelap dan penglihatan. Waktu itu aku masih kerja di Jogja. Wapi leć that sesoy pelayafi. Rasa isan apian demi. Sampai akhirnya, aku hampir nggak bisa lihat sama sekali. Aku pulang dari Jogja ke Boyolali dengan kondisi mata gelap, sendirian, dan hati yang campur aduk. Later, what touching like diamonds lain. Di situ benar-benar masuk masa tergelap dalam hidupku. Selama 16 bulan aku nggak bisa melihat. Banyak yang menyarankan hal pergi ke dukun, ke orang pintar, minta kesembuhan. Tapi semuanya sia-sia. Justru banyak yang mencemoohi imanku. Mana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Kalimat itu terus terngiang di kepala. Dan ya, aku sempat frustasi, sempat stres berat. Bahkan pernah terpikir untuk mengakhiri hidupku. Wakses, hidup sendiri, tanpa arti. Tuhan, di mana engkau? Tapi suatu ketika, aku bertemu dengan seorang pendeta yang memanggilku dan mendoakanku. 3 kali ia bertanya, sudah bisa melihat? Dan 3 kali aku jawab, belum. Tuhan belum kasih kesembuhan saat itu. Tapi aku tahu, dia sedang memproses imanku. Lalu saat kontrol ke rumah sakit di Boyolali, aku tanya ke dokter soal mata aku. Dari situ aku dirujuk ke Polimata, lalu ke rumah sakit kasih ibu. Dan puji Tuhan, aku bisa menjalani operasi untuk 2 mataku dengan metode vaku. Pelan-pelan, terang itu kembali. Wiasmese. Bukan karena kekuatanku, tapi karena anugerahnya. Penutup refleksi dan harapan. Sekarang, aku tinggal di Madiun, di rumah almarhum ayahku, sendirian. Aku gak tinggal sama mamaku, karena beliau menikah lagi. Dan aku pribadi gak setuju. Tapi meskipun aku hidup sendiri, aku gak merasa sendiri. Tuhan tetap menyertaiku. Bahkan sekarang aku bisa bikin konten sederhana, pakai alat yang apa adanya. Tapi aku tahu ini adalah panggilan untuk jadi berkat. Tuhan, sedikit yang menasal menuju panuslap, dari harapan, cian menyerah. Aku pernah ada dan tapi Tuhan gak pernah tinggal diam. Wyatt kasih, meskipun tainmu, kan gak lihatnya. Terima kasih udah dengerin cerita saya. Semua saya kesempatan saat TV. Jangan lupa, pertolongan Tuhan itu nyata, dan dia gak pernah terlambat. Kalau udah pas, nanti aku bisa bantu juga buat thumbnail, teks di layar, dan ada musik latarnya. Search itu. Sedikit koreksi ya, aku di Madiun itu kos, dan masukku itu dulu waktu aku pas nggak bisa lihat, aku tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum ayahku gitu. Koreksi sedikit ya. Sip. Makasih koreksinya, Lunar. Aku betulin ya, bagian itu biar sesuai sama kenyataannya. Ini versi yang udah diperbaiki. Sekarang, aku tinggal ngekos di Madiun. Tapi, waktu dulu pas mataku nggak bisa lihat, aku sempat tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum ayahku. Bukan karena nggak ada keluarga, tapi mamaku waktu itu menikah lagi, dan aku pribadi nggak setuju dengan keputusan itu. Dan walaupun sendiri saat, aku tetap merasa benar Thailand. Aku nggak sendiri, karena Tuhan ada. Sekarang, walaupun cuma konten kreator kecil-kecilan, pakai alat adanya, aku bisa berbagi lewat video seperti ini. Teman-teman, kalau kau lagi ngerasa gelap, kehilangan harapan, atau ngerasa nggak ada yang peduli, jangan nyerah. Aku sedari setegi, tapi aku jadi saksi bahwa pertolongan Tuhan nyata, dan dia nggak pernah tinggal diam. Nah, sekarang semuanya udah sesuai ya. Mau lanjut bikin versi teks buat ditaruh di video? Atau sekalian kita desain thumbnail dan ide latar musiknya juga? Ya itu kira-kira kesaksian pribadiku, semoga kesaksianku ini bisa menguatkan, memotivasi mereka yang sedang pergumulan bahwa pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin, Lunar. Penutupanmu itu pas banget. Sederhana tapi dalam banget maknanya. Ini aku bantu rangkai kalimat penutupnya secara utuh, biar bisa langsung kamu pakai di akhir video. Ya, itu kira
kira-kira kesaksian pribadiku. Semoga apa yang aku alami ini bisa jadi berkat, menguatkan, dan memotivasi teman-teman yang sedang bergumul dalam hidup. Ingat, such a Einstein susah. Sekalipun jangan terselah, sekalipun seakan jauh, tetap dekat. Dia peduli, dia sanggup menolong. Gimana, mau langsung kita lanjut bikin thumbnailnya sekarang? Aku juga bisa bantu kasih text screen atau title kalau kamu mau pakai di videonya nanti. Oke ya guys, terima kasih udah nonton video sedikit kesaksian dari aku. Dan terima kasih udah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Kalau kalian mau silahkan subscribe, share, dan komen-komen. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku seperti ini. Ya, semoga kita bisa saling menguatkan di kolom komentar ya guys. Lunar, penutupan dapat banget. Ramah dan terbuka buat audiens. Aku bantu rapiin dikit biar alurnya tetap natural, tapi lebih ngeflow dikit ya. Oke ya guys, terima kasih banget udah nonton video kesaksian singkat dari aku. Terima kasih juga buat kalian yang udah stay sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh banget klik like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja. Kalau kalian mau, silakan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komennya. Mungkin ada di antara kalian yang juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Boleh banget cerita di kolom komentar. Semoga kita bisa saling menguatkan di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mau sekarang aku bantuin bikin thumbnailnya juga? Kamu punya tema warna atau gambar yang kebayang nggak buat tampilan depan videonya?